semuanya. Di sini kita dari kelompok 3. Kita mau wawancarai beberapa orang untuk nanyain seputar kependudukan nih. Kalian penasaran nggak? Penasaran dong? Yuk kita langsung aja. Saya Ramadan Paskawijaya, seorang guru geografi di Semantika Cimahi. Umur saya 29 tahun, belum kawin. Kalau daerah tinggal saya di daerah Sariwangi Indah, di atas Semantika Cimahi. Kalau misalnya didasarkan dari kependudukan, bagaimana kondisi lingkungan Bapak? Berdasarkan kependudukan, maksudnya pendudukan bagaimana? Bagaimana kondisi kependudukan itu seperti kayak padat atau tidaknya lingkungan Bapak tinggal? Padat atau tidaknya, kalau di dalam lingkungan saya itu cukup padat. Karena kenapa dinyatakan padat? Tentunya banyak kepala keluarga di sana. Terus rumah-rumahnya itu sampai nyempil ke belakang, berarti adanya gang. Terus di sana juga merupakan sektor ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Ya, berarti kan di sana banyak SDM. Banyak SDM berarti banyak penduduk di sana. Cukup padat. Ya. Bapak merasa nyaman tidak tinggal di lingkungan Bapak tersebut? Merasa nyaman atau tidak, nyaman tidak nyaman gitu. Pasti kalau nyamannya ya sepi. Kalau untuk daerah saya mah soalnya kan komplek. Kalau pergi keluar komplek itu nggak nyaman. Kenapa? Karena di sana udah banyak sektor ekonomi, banyak yang jualan pinggir jalan, itu macet. Tentunya selain macet, buang waktu ya. Terus ada juga polusinya kan, banyak mobil, banyak motor, mobilitas terjadi di sana sangat ramai gitu. Kalau menurut Bapak, gimana sih maksudnya kepadatan penduduk itu? Maksudnya kepadatan penduduk itu tentunya dalam sektor suatu wilayah, dalam batasan luasan. Ada berapa kepala sih di sana? Semakin dia padat, maka semakin ruangnya itu penuh. Semakin penuh ya berarti semakin banyak perumahan. Semakin banyak perumahan berarti semakin kecilnya adalah ruang terbuka hijau. Gitu. Saya menurut Bapak sendiri, dari daerah yang padat penduduk tersebut bisa aja nggak sih timbul masalah? Kalau untuk ke arah antropologi kayak kriminalitas gitu ya, itu tentunya pasti ada ya. Karena banyaknya penduduk berarti banyaknya risiko yang terjadi. Entah itu pencurian, ya pokoknya dalam sektor kriminalitas lah. Sama dengan perkembangan dalam mobilitas. Semakin banyaknya penduduk maka semakin ramai lah di sana. Terus kalau terhadap kondisi alamnya di sana semakin banyak penduduk ya tentunya semakin menyempit ruangnya. Ya banyak di sana pembukaan lahan gitu. Ya berarti kan kalau banyak pembukaan lahan di sana, tanah-tanah di sana tuh tidak bisa menyerap air. Kita wilayah atas, berarti yang kena dampaknya adalah wilayah bawah. Gitu. Akan terjadi kekeringan, kekurangan air dan sebagainya. Selanjutnya, Bapak mengetahui nggak sih apa itu program keluarga berencana? Bu anak cukup? Iya, betul. Kalau misalnya di daerah Bapak sendiri, sudah banyak belum yang menerapkan itu, rencana keluarga berencana? Kalau dalam struktur RT RW itu sudah banyak yang menerapkan itu. Tapi kalau melihat ke batasan desa, itu banyak yang belum menerapkan standar keluarga berencana gitu ya. Yang kita tahu keluarga berencana itu sosialisasinya untuk saat ini udah jarang terdengar juga. Gembor-gembornya waktu permulaannya saja kan. Sekarang udah beberapa tahun, 5 tahun lebih nggak ada. Ya, benar ya Pak. Gitu kendor ya. Kalau menurut Bapak sendiri, kalau misalnya program keluarga berencana ini memang diterapkan secara berkala atau beratur, bisa nggak sih perlahan-lahan menghadapi atau mengatasi kepadatan penduduk? Sangat-sangat bisa. Cuman pertanyaannya apakah keluarga berencana ini dalam suatu daerah akan menyelesaikan suatu masalah tersebut? Sedangkan banyak kan solusinya dengan transmigrasi gitu. Nah itu banyak solusi. Ya, Pak. Di lingkungan Bapak tinggal itu terdapat tempat beribadah atau enggak? Ada lah. Ada apa aja Pak? Muslim. Oh, berarti masjid ya Pak? Masjid ada, gereja nggak ada, candi nggak ada, pura nggak ada. Kalau misalnya
di daerah tempat beribadah tersebut biasanya cukup gak sih untuk mencakup daerah-daerah Bapak? Misalnya nih Bapak tinggal di daerah situ. Berarti kan untuk eh, beribadah orang-orang yang di daerah situ cukup atau mungkin kurang space gitu, kurang ruangan atau enggak? Malah kekurangan orang. Soalnya terlalu banyak. Jadi masjid yang di luar komplek itu ada beberapa, di dalam komplek ada beberapa. Nah, SDM-nya itu kerja kantoran. Pada saat siang hari itu tidak ada. Terus banyaknya di sana anak mudanya tidak aktif dalam beribadah. Yang banyak itu adalah orang-orang pensiun yang di sana. Sehingga kalau ada ibadah wajib bulan puasa, yang ada itu cuma bapak-bapak ya. Hari Jumat untuk hari kerja itu jarang ada dilakukan karena peraturannya kan kurang dari 40 orang yang mengikuti sholat Jumat, maka itu diadakan sholat zuhur biasa gitu. Jadi kenapa tidak padat untuk suatu rumah ibadah ya, karena di sana SDM-nya kerja kantoran gitu, tidak ada di rumah. Kalau dari Bapak sendiri, gimana sih caranya untuk menghadapi kepadatan penduduk, cara meminimalisirnya? Cara meminimalisirnya adalah peraturan, pembuatan peraturan. Jadi peraturan ada yang udah ada tapi tidak begitu diterapkan, ada yang memang harus dibuatkan juga ada gitu. Contohnya apa? Untuk transmigrasi, ketika orang itu, misalkan saya ikut program transmigrasi ke Kalimantan, tapi saya itu tidak bisa mengelola lahan. Saya udah pindah ke sana, dikasih lahan, dikasih rumah, karena saya tidak bisa mengelola lahan, terus saya bangkrut di sana, saya akhirnya balik lagi. Jadi Kota ujung-ujungnya tidak efektif ya Pak? Iya, tidak efektif. Makanya harus ada peraturan, entah itu pembinaan untuk mengelola lahan, entah itu ketika melamar kerja ke Disnaker itu disebar gitu ya. Sedangkan yang saya tahu juga kan, mau kerja di Bandung atau di kota ya, berarti kamu itu harus bersaing terus. Sedangkan kalau menjadi pegawai negeri itu kan sebenarnya tidak bersaing gitu. Kenapa tidak boleh bersaing ya? Karena kita tuh menempuh ilmu tuh udah tahunan, ngapain dites lagi gitu. Bersaing lagi. Ya, terus kalau mau pun kita ditempatkanlah di mana gitu. Kalau ditempatkan mau jadi aparatur mangga, enggak mangga gitu kan. Kalau itu kan berarti kebalikan ke masyarakat. Kalau misalnya di wilayah Bapak sendiri, dari yang menurut Bapak tersebut, hal-hal yang bisa meminimalisir, ada nggak sih yang udah diterapin gitu untuk meminimalisir kepadatan penduduk tersebut? Meminimalisir kepadatan penduduk di sana Yang udah terjadi, yang udah diterapkan gitu. yang udah diterapkan ya, pertama keluarga berencana tentunya ada, meskipun itu awal-awal ya. Terus keduanya pemahaman masyarakat dalam edukasi seks itu juga, karena banyak di sana lingkup yang pendidikannya agak tinggi, maka mereka menerapkan hal itu. Tuh. Terus ya kalau dalam untuk mengikuti peraturan belum ada sih, cuma mereka paham hal itu karena pendidikannya gitu. Berarti menurut Bapak sendiri, pendidikan itu mempengaruhi pandangan orang terhadap pencegahan kepadatan penduduk gitu Pak? Iya, tentunya. Karena semakin otak kita berpikir logika, maka semakin besar kita memikirkan apa yang akan terjadi ke depan, resikonya apa gitu. Dulu orang-orang zaman dulu berpikir bahwa banyak anak itu banyak rezeki. Sekarang semakin tinggi pendidikan, berpikir bahwa anak itu adalah beban. Ditandai dengan apa? Masuknya tren barat yang menerapkan child free, gitu kan? Nah, itu terjadi di kalangan muda karena banyaknya akses di situ internet, jadi masyarakat bisa berpikir terbuka, cuma tidak dalam ranahnya, jadi ngawur kemana wae gitu.
Ya tergantung bijak-bijaknya kita saja. Nama saya Erdana Sulaksana SHMM. Saat ini saya bertugas di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat. Dan saya memiliki 2 orang anak. Menurut Bapak bagaimana sih kondisi di lingkungan sekitar Bapak? Di lingkungan kami cukup nyaman, cukup aman, dan cukup tertib. Apakah Bapak merasa nyaman tinggal di lingkungan ini? Sangat nyaman sekali. Apakah ada hal yang membuat Bapak merasa tidak nyaman? Saya kira tidak ya, saya cukup nyaman di sini, tinggal di sini. Menurut Bapak apa sih kepadatan penduduk itu? Kepadatan penduduk itu adalah jumlah populasi manusia yang berada di suatu tempat atau daerah. Menurut Bapak, apakah kondisi di lingkungan Bapak tinggal merupakan wilayah yang padat penduduk? Saya kira di Cimahi itu cukup padat ya. Cimahi kan ada hanya 3 kecamatan dan 15 kelurahan, di mana ada tempat daerah-daerah yang cukup padat di sini. Mengapa Bapak bisa menyimpulkan bahwa wilayah lingkungan Bapak tinggal itu merupakan wilayah yang padat penduduk? Kami lihat di sini seperti di Cimahi Selatan itu kan kebanyakan daerah industri, di mana di situ ada banyak pabrik-pabrik. Istilahnya pasti dipastikan itu jumlah penduduk lebih dari kecamatan yang lain. Menurut Bapak, adakah masalah yang timbul karena kepadatan penduduk tersebut? Kepadatan penduduk tersebut bisa timbul kalau kita tidak tingkat keamanan dan ketertiban harus dijaga untuk di lingkungan itu agar tidak terjadi tindakan-tindakan kriminalitas, tindakan-tindakan yang istilahnya merugikan orang lain. Menurut Bapak bagaimana sih caranya agar kepadatan penduduk di suatu wilayah dapat diminimalisir? Itu yaitu yang kami tahu itu ada program pemerintah sendiri, yaitu program keluarga berencana, yang mana program keluarga berencana ini bisa diimplementasikan di masyarakat. Sejauh mana Bapak mengetahui program keluarga berencana? Keluarga berencana ini adalah suatu program pemerintah di mana saya kira program pemerintah cukup baik untuk dilaksanakan mengurangi kepadatan penduduk. Apakah di lingkungan Bapak tinggal sudah banyak yang menerapkan program ini? Saya kira pemerintah daerah sudah menerapkan untuk menekan populasi masyarakat. Di sekitar lingkungan Bapak terdapat tempat beribadah. Alhamdulillah di lingkungan kami ada tempat ibadah. Dalam tempat ibadah tersebut biasanya cukup gak ya kira-kira untuk menampung warga sekitar yang ingin beribadah? Alhamdulillah di dekat lingkungan kami kebetulan ada Masjid Agung, di mana saya kira cukup untuk menampung warga masyarakat dan lingkungan di sini. Apakah di lingkungan sekitar Bapak tinggal seringkali terjadi tindakan kriminalitas? Tindakan kriminalitas pasti ada, tapi tergantung dari peran daripada Polri dan masyarakat sendiri untuk menjaga lingkungannya. Menurut Bapak, apa sih yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan kriminalitas? Tindakan kriminalitas itu sendiri timbulnya karena adanya kesempatan, karena mungkin istilahnya kurang memahami pengendalian diri gitu. Apakah menurut Bapak kepadatan penduduk dapat berpengaruh bagi seseorang untuk melakukan tindakan kriminalitas? Bisa iya, bisa tidak. Tergantung seseorang itu mensikapinya. Karena kriminalitas itu timbul dari persoalan-persoalan, istilahnya ada salah satunya kebutuhan ekonomi dari orang tersebut. Menurut Bapak, bagaimana caranya untuk menghadapi tindakan kriminalitas tersebut? Tindakan kriminalitas tersebut istilahnya peran daripada kepolisian, peran daripada masyarakat yang ada di lingkungan itu sendiri.
Menurut Bapak bagaimana caranya untuk menghadapi kepadatan penduduk? Menghadapi kepadatan penduduk, dulu kan ada program transmigrasi, sekarang juga ada program keluarga berencana. Saya kira itu yang bisa diterapkan di seluruh di Indonesia sendiri dan di lingkungan masing-masing dan daerah masing-masing. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan dari akibat kepadatan penduduk tersebut? Masalahnya yang harus dihadapi istilahnya bagaimana mencikapi kita pemerintahan daerah sendiri untuk menekan populasi dari kepadatan penduduk itu. Apakah wilayah setempat di lingkungan Bapak tinggal sudah menerapkan tindakan untuk menghadapi masalah-masalah tersebut? Sudah. Saya kira saya sudah suka ngobrol dengan RT, RW. Di sini kan dilihat bisa nggak untuk menekan jumlah kepadatan penduduk yang ada di sini. Dari masalah-masalah seperti kemacetan, kriminalitas, kepadatan mana yang sudah perlahan-lahan teratasi atau sedang dalam proses diatasi? Kepadatan lalu lintas di sini di Cimahi saya kira sudah adanya teratasi. Yang biasanya macet di daerah Baros itu sekarang sudah ada jembatan layang. Namanya Suhardi. Ya. Alamat Alamatnya di Kampung Sukarasa, nomor 35/143E, Kelurahan Cicadas, Kecamatan Cibenying, Kota Daerah Bandung. Terus umur, status sama pekerjaan? Umurnya sudah tua, umurnya sudah 70 lebih. Yang pertama, menurut Bapak, bagaimana sih kondisi di lingkungan sekitar Bapak? Kondisi di lingkungan sebetulnya baik-baik saja, karena memang dalam kondisi masyarakat yang sudah modern, sebetulnya manusia kan banyak aktivitasnya, tapi juga boleh banyak dibilang banyak orang, tapi banyak juga yang masing-masing gitu. Jadi aman-aman saja, nyaman, aman. Apakah ada hal yang membuat Bapak merasa tidak nyaman di lingkungan ini? Ya, salah satunya dalam kondisi yang sudah serba modern, serba teknologi. Ini kebetulan kan Bapak sudah tua, Bapaknya sudah generasi jadul, kemudian hidup di lingkungan generasi milenial dan generasi Z, bahkan generasi Alpha. Jadi percampuran antara generasi jadul ke generasi milenial, generasi Alpha, generasi Z ini ya sebetulnya agak mengkhawatirkan kalau kemudian penciptaan lingkungan di masyarakat itu ada yang tidak nyambung gitu, sehingga kemudian bisa jadi agak mengganggu, terutama dari generasi yang milenial, generasi Alpha, generasi Z gitu. Mungkin nanti terjadi miskomunikasi, itu saja. Selanjutnya, menurut Bapak, apa sih kepadatan penduduk itu? Kepadatan penduduk itu artinya bahwa satu wilayah atau satu daerah dihuni oleh manusia yang melebihi kapasitasnya gitu. Rasionya misalnya kalau melampaui rasio yang telah ditentukan sebuah ketentuan di suatu masyarakat atau suatu pemerintahan, ya kalau terlalu padat itu yang akan menjadi masalah gitu. Sejauh mana Bapak mengetahui program keluarga berencana? Setahu Bapak, keluarga berencana itu sebetulnya kan merencanakan sebuah keluarga, dan itu dilakukan atau disponsori oleh pemerintah, karena memang pemerintah menghendaki adanya pertumbuhan penduduk yang sejalan dengan kemampuan atau program-program yang telah digariskan oleh pemerintah. Tetapi kalau secara umum sih bagus-bagus saja, tapi
itu juga harus dipikirkan, ada hal yang perlu dipikirkan kemudian perencanaan sebuah perkembangan penduduk di suatu wilayah bangsa. Apakah di lingkungan Bapak sudah banyak yang menerapkan program tersebut? Kelihatannya sih sudah. Apakah di lingkungan Bapak tinggal terdapat tempat beribadah? Ada masjid terutama karena memang mayoritas penduduk di lingkungan ini orang Islam, jadi tempat masjid, ada masjid besar di situ. Apa tempat ibadah tersebut cukup untuk menampung warga sekitar yang beribadah? Cukup, memang cukup besar di sini. Apakah di lingkungan Bapak seringkali terjadi tindakan kriminalitas? Selama ini tidak terdengar sih, mungkin ada satu dua, tapi selama ini relatif belum terdengar lagi, aman-aman saja. Kalau menurut Bapak, apa sih yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan kriminalitas? Ya banyak faktor, tentu pertama kriminal itu sendiri misalnya terjadi perampasan, pencurian, itu juga banyak faktor. Pertama memang terutama adalah faktor sosial ekonomi. Kebutuhan ekonomi itu akan mendorong untuk terjadinya sebuah tindakan kriminalitas di suatu daerah. Apakah kepadatan penduduk dapat berpengaruh bagi seseorang untuk melakukan kriminalitas? Bisa mungkin iya, bisa tidak. Tapi kan yang paling penting di satu masyarakat yang walaupun penuh penduduk, tapi kalau masyarakatnya kemudian semuanya aware terhadap keluarga yang lainnya, begitu kira-kira itu orang lebih menghindarkan terjadinya kriminalitas. Menurut Bapak, bagaimana caranya untuk menghadapi tindakan kriminalitas tersebut? Pertama pencegahan. Gitu. Kalau sudah kriminalitas kan bukan masyarakat lagi, tapi itu ada keamanan yang harus melakukan tindakan. Jadi pencegahan itu antara lain dari saling memperhatikan, saling membantu, saling menolong, saling mengingatkan dan saling memperhatikan itu bagian penting dari cara melakukan pencegahan agar masyarakat terhindar, meminimalisir terjadinya kriminalitas di suatu lingkungan. Menurut Bapak, bagaimana caranya untuk menghadapi kepadatan penduduk? Itu sih pemerintah ya yang harus mengambil, salah satunya kan dilakukan misalnya tadi penataan lingkungan dengan membatasi terjadinya urbanisasi. Nah, urbanisasi itu bisa dicegah kan, biasanya kan pada kepadatan penduduk itu kan adanya di kota, di daerah urban. Nah, orang daerah kan rame-rame untuk mencari nafkah ke kota, mencari uang ke kota. Nah, untuk menghindari hal tersebut, barangkali pemerintah setidaknya harus punya program bagaimana membangun pusat perekonomian di desa-desa sehingga masyarakat desa tidak datang ke kota.